Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sania Dani, Anissa Febriani Saragi, Asri Nur Haji Jarahman, Nova Kartika, dan Rifka. Di sini kami akan membahas materi mengenai model e-payment. Apa sih model e-payment itu? Metode e-payment atau electronic payment adalah suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi internet atau jaringan komputer. Berikut alur umum dari metode e-payment. Yang pertama, pelanggan memilih produk atau layanan yang ingin dibeli dari situs web atau aplikasi e-commerce. Yang kedua, pelanggan memasukkan informasi kartu kredit atau informasi pembayaran elektronik lainnya ke dalam sistem e-payment, seperti e-wallet atau bank virtual akun. Yang ketiga, sistem e-payment memverifikasi informasi pembayaran dan melakukan otorisasi pada transaksi pembayaran. Jika informasi pembayaran valid, maka pembayaran akan diteruskan. Yang keempat, sistem e-payment mengirimkan pesan kepada pihak penjual atau merchant mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. Yang kelima, pihak penjual atau merchant memproses pesanan dan mengirimkan produk atau layanan ke pelanggan. Yang keenam, sistem e-payment mengirimkan notifikasi pembayaran yang sukses kepada pelanggan dan pihak penjual atau merchant. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan apa itu model e-payment. Jadi model e-payment ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari segi kelebihan, pertama ada kemudahan dan kenyamanan. Dengan e-payment, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan mudah hanya dengan beberapa klik pada layar komputer atau ponsel. Hal ini menghemat waktu dan tenaga daripada harus melakukan pembayaran secara manual atau melalui sistem konvensional seperti cek ataupun transfer bank. Dibandingkan dengan penggunaan uang tunai atau cek, e-payment lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan kertas atau bahan cetak lainnya. Dari segi aksesibilitas, e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari mana saja, kapan saja, asalkan terdapat koneksi internet. Dari segi keamanan, e-payment menggunakan teknologi enskripsi dan otorisasi sehingga pembayaran dilakukan dengan aman dan terlindungi dari pencurian data. Baiklah, sekarang kekurangan dari e-payment. Dari segi keterbatasan aksesibilitas, e-payment memerlukan koneksi internet dan teknologi terkait sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya. Dari segi potensi kesalahan, meskipun jarang terjadi, kesalahan teknis seperti kesalahan input atau masalah jaringan dapat terjadi sehingga transaksi pembayaran dapat gagal atau terlambat. Dari segi potensi kejahatan cyber, e-payment rentan terhadap penipuan dan pencurian data karena sensitivitas informasi keuangan yang terlibat. Dari segi biaya, beberapa platform e-payment dapat membebankan biaya transaksi yang mungkin lebih mahal daripada biaya transaksi konvensional seperti cek atau transfer bank. Demikianlah penjelasan dari saya dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada teman saya, Anissa Saragi, yang telah menyampaikan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari e-payment. Selanjutnya, saya sendiri, Asri Nur Haji Jarahman, ingin menyampaikan tentang pembagian atau contoh dari e-payment. Oke, langsung saja kita masuk ke poin pertama. Di poin pertama, ada micropayment.
Micropayment sendiri adalah jenis pembayaran elektronik yang digunakan untuk masalah transaksi kecil. Biasanya kurang dari $10. Beberapa contoh layanan micropayment termasuk PayPal, Apple Pay, Google Wallet, dan Alipay. Baik, sekarang kita masuk ke poin kedua. Di poin kedua sendiri ada e-wallet, di mana e-wallet adalah layanan pembayaran elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan uang dalam akun virtual mereka dan melakukan pembayaran secara online. Beberapa contoh e-wallet yang populer termasuk PayPal, Google Wallet, dan Alipay. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi pembagian dan contoh dari e-payment ini akan disampaikan oleh teman saya, Rifka. E-cash atau digital cash adalah uang digital yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Ini biasanya berupa kode digital atau token yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa. Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Contoh dari e-cash termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Ripple. Selanjutnya ada credit card. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa dengan meminjam uang dari penerbit kartu kredit. Pengguna harus membayar kembali uang yang dipinjam beserta bunga. Pengguna tidak perlu memiliki rekening tabungan di bank penerbit kartu kredit. Pengguna juga tidak perlu memiliki saldo di rekening tabungan karena sifatnya sebagai kartu yang bisa menghutangkan dengan jumlah pinjaman yang memiliki batasan tertentu dan juga transaksi harian. Contoh dari kartu kredit termasuk Visa, Mastercard, dan American Express. Saya Nova Kartika akan menjelaskan tentang smart card dan electronic bill statement. Smart card adalah kartu plastik yang dilengkapi dengan chip dan teknologi kriptografi yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Contoh dari smart card adalah kartu pintar yang digunakan untuk membayar tol atau kartu kesehatan yang digunakan untuk akses layanan medis. Kelebihan dari smart card adalah keamanan yang tinggi dan pengguna dapat memuat saldo pada kartu mereka. Namun kekurangan dari smart card adalah keterbatasan penggunaannya di beberapa negara dan kehilangan kartu dapat menjadi masalah. Selanjutnya, electronic bill statement. Electronic bill statement adalah layanan yang memungkinkan tagihan atau faktur dikirim secara elektronik dan diakses melalui internet. Contoh dari electronic bill statement yaitu e-billing yang disediakan oleh perusahaan telepon atau perusahaan listrik. Kelebihan dari electronic bill statement adalah pengguna dapat dengan mudah membayar tagihan mereka tanpa perlu pergi ke bank. Namun kekurangannya adalah jika pengguna tidak memiliki koneksi internet, maka mereka tidak dapat membayar tagihan mereka dengan mudah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.